Hai guys, bertemu lagi dengan kita di Sudut Penyu Biru. Jadi kali ini ada Mas Hilmi sama Pak Lurah yang akan kita wawancarai. Oke, untuk pertama-tama nih, Mas Hilmi boleh kenalkan namanya siapa kepada masyarakat Penyu Biru dan sedikit cerita tentang dirinya. Halo masyarakat Banyu Biru, perkenalkan nama saya Hilmi Tisna Yuanda. Saya biasa dipanggil Hilmi. Saya bertempat tinggal di Dusun Tegalwuni, RT 2 RW 7, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Jadi untuk saya ini sendiri bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga. Untuk Bapak, Ini ya, nggak usah kenalan ya, udah ngerti lah ya, kalau Pak Iing kepala desa Banyu Biru kan udah pada tahu lah ya. oke nih Mas Hilmi, gimana sih rasanya jadi putra nih yang bawa nama baik Desa Penyu Biru yang sampai tingkat internasional lah, nasional, maaf internasional ya. Tentunya bangga sebagai salah satu warga di Desa Banyu Biru bisa membawa nama baik Desa Banyu Biru di tingkat nasional. Dan selain itu saya juga merasa bahagia sekali bisa membawa nama Desa Banyu Biru. Selain Desa Banyu Biru sudah terkenal desa anti korupsi, melalui saya bisa untuk mengangkat di Paskibraka tingkat nasional. Tapi ini Mas ya, kalau kita ngangkat Banyu Biru kan otomatis kan proses ini kan tidak instan ya. Ya, Jadi kan tentunya kan ada hal-hal yang bisa program di desa ini yang bisa mendorong proses seleksi sampai akhirnya goalnya kan menjadi peserta itu kira-kira apa ya? Untuk yang program yang ada di Banyu Biru kan seperti tahun lalu kan kita ada kemah kebangsaan di Dangkal Lereng itu kayak gitu ada pengaruhnya enggak gitu? ya itu salah satu program di Desa Banyu Biru yang membuat saya mengantarkan untuk bisa menjadi Paskibraka tingkat nasional itu salah satunya itu program kemah kebangsaan ya. di kemarin di Dangkal itu. Melalui itu kan kita diajarkan untuk disiplin karena di sana juga harus mengatur waktu, kemudian diajarkan untuk gotong royong juga, bekerja bersama teman-teman karena yang namanya paskibraka pasukan itu kan banyak, tidak hanya satu orang. Nah, melalui program kemarin saya juga belajar dan itu saya terapkan untuk di paskibraka tingkat nasional gitu. Keren. Apakah Mas Hilmi itu pernah membayangkan bahwa akan menjadi paskibraka nasional? Untuk sebelumnya belum pernah membayangkan atau bahkan tidak terbayang bisa sampai di tingkat nasional karena sebelumnya bayangan tuh ya ikut ada niatan untuk ikut seleksi tapi paling cuma hanya sampai tingkat kota karena melihat dari tinggi badan saya yang tergolong mepet dengan batas minimal yaitu 173 cm, melihat paling saya cuma sampai kota nih, nggak bisa ke jenjang berikutnya. Tapi alhamdulillah ada rezeki bisa sampai lanjut ke provinsi, kemudian bisa sampai ke pusat. Kalau ini ya, kalau itu kan proses itu kan dengan segala kedisiplinan dan seleksi yang mungkin kita tahu kan yang diseleksikan itu kan jelas hal-hal yang mungkin orang semuanya tahu. Ada enggak wisdom lokal itu yang mempengaruhi? Jadi kearifan lokal itu mempengaruhi tidak pada waktu seleksi itu ada enggak itu? Ada. Untuk kearifan lokal yang mempengaruhi itu salah satunya di minat bakat. Jadi pada saat seleksi kepribadian saya itu menunjukkan minat bakat yang berasal dari kearifan lokal yaitu salah satunya tembang mocopat. Oh, mocopat ya Bang. Ya. Keren loh ini. Yang ini kamu ngerti nggak mocopat? Tahu, Bapak. Tahu. Tapi bisa nggak nyanyi ya? Kurang. Ini perlu nih. Ini perlu ini. Nanti kamu di 17 di sedekah desa kalau bisa ada ini lah. Ternyata kan apa yang disampaikan Mas Helmi tadi wisdom lokal khususnya mocopat ngantar loh sampai nasional. Iya, keren. Bisa diprogramkan kamu sama Karang Taruna inilah. Baik, Pak. Nah, jadi kalau menurut Mas Hilmi nih, Ya. apa sih seleksi yang paling berat gitu? Ada nggak? Untuk seleksi semuanya pasti berat, cuma untuk yang membuat saya lebih tertantang itu di seleksi kepribadian.
Nah, seleksi kepribadian itu karena walaupun kepribadian itu kan berdasarkan wawancara, face to face dengan pewawancara. Nah, walaupun banyak orang bilang cuma jawab pertanyaan apa yang dilontarkan dari pewawancara, tetapi vibes atau atmosfer di dalam ruangan pada saat wawancara tuh lebih gimana ya, lebih memberikan tekanan untuk saya sendiri. Jadi lebih berhati-hati dalam bersikap, berkata, jangan sampai apa yang saya jawab itu mempengaruhi nilai atau kepribadian saya yang membuat itu tidak lolos gitu. Jadi unggah-ungguh ya. Ini. Kalau Jawa kan unggah-ungguh itu. Ya. Unggah-ungguh itu kita sebagai siswa ya, dengan apa? Dengan penyeleksi itu kan ada tataran kalau orang Jawa ya, sikap bagaimana, lalu cara menjawabnya, sikapnya bagaimana, itu mengaruhi sekali ya. Itu mempengaruhi karena dari tingkat kota, provinsi sampai ke tingkat nasional itu bobot yang paling besar itu di kepribadian. Itu 40% sendiri, sedangkan yang lainnya di bawah 40%. Jadi karakter seperti yang dibilang unggah-ungguh itu paling diutamakan dibandingkan yang lainnya. Kalau di tingkat kota, provinsi, nasional itu yang paling kamu itu orang grogi ya, yang paling tekanan yang paling gede di mana itu? Di tingkat mana? Kalau pastinya di tingkat pusat di nasional ya. Tetapi itu mungkin untuk kebanyakan orang. Untuk saya sendiri malah yang paling ada pressure sendiri itu di tingkat provinsi. Oh, provinsi malah di provinsi. Karena menurut saya walaupun di tingkat nasional itu dihadapkan dengan lebih dari 5 orang wawancara, itu, tapi pertanyaan yang diberikan tuh istilahnya lebih bisa saya jawab dibandingkan dengan yang di provinsi. Untuk di provinsi itu lebih sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan yang di pusat. Gitu. Boleh bagi caranya nggak? Gimana sih buat bagi waktu antara latihan, sekolah, sama belajar gitu? Nah, untuk pembagian waktu sih biasanya saya lebih ke yang pertama, prinsip saya pertama itu istirahat harus cukup dulu. Walaupun kegiatan saya banyak, tetapi kalau istirahat tidak cukup itu sama aja kegiatan yang kita lakukan pasti tidak maksimal. Sebagai contoh, ketika kita tidur larut malam misal di atas jam 12, otomatis di sekolah kegiatan yang dilakukan pun tidak maksimal. Contohnya misal dari pelajaran, menerima materi, itu pasti ngantuk, seperti itu. Kemudian untuk pembagian waktu sendiri, biasa saya untuk kegiatan kan dari pagi sampai sore hari pasti di sekolah untuk setiap harinya, kecuali hari weekend. Nah itu sekolah, kemudian sorenya biasanya saya gunakan untuk basic, untuk melatih fisik saya. Nah, kemudian baru di malam harinya digunakan untuk belajar, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya gitu. Ada enggak maksudnya motivasi dari orang tua gitu yang bisa menjadi satu spirit ya, spesial spirit itu ada enggak yang diberikan dari orang tua, nasihat ataupun mungkin kata-kata atau kalimat itu ada enggak? Untuk motivasi, nasihat pasti ada. Orang tua pernah bilang pada saat saya ingin seleksi dari tingkat kota sampai nasional tuh jangan pernah minder dengan teman-teman kita, karena teman-teman kita juga sama dengan kita di sana untuk berseleksi, juga mencari keberuntungan, juga untuk mencari keberhasilan. Jadi di sana semua tidak ada yang diunggulkan salah satunya. Jadi untuk pesan dari orang tua yang paling saya ingat itu pada saat ingin seleksi, jangan pernah minder, tampilkan yang terbaik. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu. Oh, keren nih. Jadi dorongan orang tua, dukungannya full ya? Full. Kalau reaksinya nih, reaksi dari keluarga kayak gitu, ibu, bapak gitu, gimana pas masih diterima gitu? Untuk reaksi yang pertama bangga, terus terharu juga karena melihat perjuangan saya yang dari mungkin sudah cukup lama saya siapkan, dari awal masuk SMA sudah saya persiapkan. Saya ingin jadi seorang paskibraka, walaupun awalnya targetnya ke kota, tapi alhamdulillah bisa sampai ke nasional. Tapi untuk orang tua tetap bangga, terharu terhadap perjuangan saya. Apalagi orang kampung ya. Ya ini kan orang desa bisa menaklukkan Jakarta itu kan keren loh itu loh. Tidak semua orang loh. Mungkin di desa kita kan hanya berapa orang ya
yang bisa menaklukkan Jakarta kan istilahnya kan. Ya. Kalau kita kan orang desa ya, kalau orang-orang kota mungkin udah biasa ya. Ini motivasi untuk teman-teman kamu nih. Iya Bapak. Nah, iya kan. Lanjut kembali ke tadi, kenapa sih Mas Hilmi itu memilih menampilkan tembang mocopat gitu? Dibandingkan kan ada yang lain. Ya. Untuk saya sendiri menampilkan tembang mocopat yang pertama itu karena dulu di SMP itu pernah diajarkan, pernah mengikuti sebuah lomba, walaupun lombanya itu sesorah pidato bahasa Jawa, tapi tetapi bahasa Jawa loh ini, bahasa Jawa loh rekan-rekan ini dengarkan ini, ternyata ini loh budaya kita ini luar biasa loh. ya. Jadi walaupun lombanya itu pidato bahasa Jawa, tetapi melihat teman-teman yang lain latihan kan lomba itu kan nggak di sastra Jawa nggak hanya pidato, ada juga tembang mocopat, ada juga puisi dan lain sebagainya. Nah, melihat teman-teman yang berlatih tembang itu saya juga kadang-kadang iseng nyoba nyanyi-nyanyi gitu. Nah, dari situ Uro-uro ya bahasa Jawa. nah, Uro-uro Ya. mocopat. nah dari situ pokok ternyata bisa juga sedikit-sedikit mengikuti tembang mocopat. Nah, dari situ saya melihat untuk potensi tembang mocopat ini, oh bisa nih saya bawa untuk ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, karena kan nggak banyak orang tahu. Rata-rata iya, iya. orang-orang tuh menampilkan bakatnya. Kemarin waktu di Provinsi Jawa Tengah tuh rata-rata menari. Oh itu. Nah, nari-nari daerah itu kan udah biasa lah. Kemudian ada juga bakat-bakat yang lainnya seperti mungkin bakat sendiri voli, terus tinju dan lain sebagainya. Tapi kan jarang yang menampilkan sastra Jawa, tembang mocopat, sesorah, geguritan. Kamu berarti termasuk limited edition ya kemarin itu ya. Iya kan? Kan udah jarang loh anak Ya. muda mau uro-uro mau copat ini. Ya. Nah, terus untuk pas maju nih, Mas Hilmi Ya. pernah rasa grogi apa enggak gitu di depan juri? Untuk saya sih karena dari awal sudah dilatihkan oleh pelatih untuk gimana caranya bisa tampil tenang, rasa grogi sudah berkurang sih, nggak terlalu grogi, maksudnya sampai gugup gemetaran gitu enggak. Enggak Paling ada ya? cuma paling awal masuk atur nafas saja, jangan sampai panik. Nanti kalau panik kan juga mempengaruhi performa pada saat tampil. Iya. Itu pakai kepean gini atau pakai HP? Kepean nyonteknya. Saya yakin kamu mesti tidak hafal kan? Ya. Nah, itu pakai HP yang modern ini atau pakai ini? Pakai buku atau pakai apa itu? Jadi Nyontek. menurut pengalaman saya pas lomba itu, teman-teman saya lomba di FTBI Festival Kelas Bahasa Ibu itu, untuk di tembang mocopat sama puisi geguritan tuh memang pakai teks. Teksnya Teksnya teks. pakai kertas. Kertas ini, Ya. kertas biasa. Ya, kertas biasa. Jadi Oh, gitu ya. waktu di sana pun saya juga memakai teks gitu. Oh gitu ya. Ya. Iya. Ih, Berarti keren. Mas Hilmi nggak hafal nih. Biar teman-teman bisa mendengarkan Mas Hilmi. Sebaris Ini sudah saya catat. ya sebaris Ya, boleh. sebaris dua baris yo biar ngerti gitu loh Ya. generasi kita ya. Ini langsung ya. Iya, langsung Mas aja. Hilmi. Ini yang saya nyanyikan ini tembang mocopat angkur. Bagi orang-orang yang penasaran dengan judulnya, dan tembangnya itu Pangkur. Judul ini liriknya ini nggak familiar didengar karena ini lirik yang buat saya sendiri. Oh. Ini limited edition. Tapi guru lagu sama guru wilangannya Ya, tetap sama. Tetap ya. Guru Guru lagu, wilangan, guru wilangan, lagu ya. Guru Lu gotro tidak tetap guru sama. lagu, guru wilangan, guru gotronya. Lupa. Kalau nggak sekolah. Ya Mas Hilmi ini Nah. menarik ini. Ya. Judul Jiwa Mardika kaanggit dening Hilmi Tisna Yuanda. No swantara tansah mulya lapu tresna marang pertiwi suci kawula manunggal tulung prasetya among praja
bela bangsa tan kendhat angudi luhur kang kajiwa Pancasila mugi tansah yani sampun. Keren ini, keren. Ini lagu ini ya, Pangkur ini kan kalau di Jawa ini kan sebenarnya kan wis mungkur ya. Berarti kan setelah jadi kan ada urut-urutannya sebelum Megatruh ini kan ada Pangkur. Jadi orang yang sudah setelah dari kesatria ini menjadi Brahmana. Jadi tutur ini adalah memberikan satu tutur kepada generasi bahwa NKRI Nusantara ini bisa jaya itu dengan lagu-lagu kita. Jadi Kewiraan ini, lagu ini mengandung epos epik yang sangat luar biasa. Ini hampir kalau kamu pernah dengar Ketoprak itu Sri Huning ya, ini hampir sama ini epiknya itu seperti itu. Ini luar biasa, keren ya. Dia ngeripto sendiri, menciptakan sendiri, temanya pas sekali dengan 17-an ya. Jadi kan ini makanya ini ternyata kita ngerti ya. Setelah dilakukan ngeri ini, keren ini dalam sekali ini. Tidak semua orang bisa ngeripto loh. Kamu bisa nggak ngeripto itu? Tahu nggak ngeripto itu? Menciptakan itu loh. Untuk teman-teman yang nggak tahu nih, boleh ceritain nggak sih itu isinya apa gitu? Untuk tembang Mocopat yang saya ciptakan sendiri ini, untuk isinya kurang lebih temanya nasionalisme. Jadi ini menceritakan tentang bangsa Indonesia itu dari lirik Nuswantara tansah mulya. Jadi Nusantara itu tansah mulia, tansah makmur. Kemudian di sini juga saya menekankan untuk para generasi muda itu untuk cinta kepada pertiwi suci bumi Indonesia ini. Kemudian di Indonesia ini juga dijelaskan pada baris ke-6 itu tadi kang kajiwa Pancasila. Jadi Indonesia ini didasari oleh Pancasila. Dan untuk yang terakhir saya sisipkan untuk harapan mugi tansah handayani. Ya kurang lebih isinya tentang nasionalisme begitu. Keren banget. Luar biasa. Untuk kan Mas Ilmi maju nih, ada nggak sih komentar-komentar juri yang membuat Mas Ilmi itu wah gitu? Untuk komentar dari juri rata-rata mengapresiasi karena itu tadi yang saya bilang sudah jarang anak muda yang mau mengangkat tema ini. Tembang Mocopat, sastra Jawa itu sudah jarang, bahkan di provinsi hanya 2 orang saja dari sekian puluh orang, hanya 2 orang yang membawakan sastra Jawa. Satunya saya tembang Mocopat dan puisi, satu lagi ada sesorah pidato bahasa Jawa. Jadi untuk juri sih lebih mengapresiasi dan juga menanyakan seperti tadi apakah liriknya buat sendiri, mengapa memilih tema tersebut dan lain sebagainya gitu. Ini keren loh, ini kan Desa Banyu perdikan ya. Iya. Orang yang merdeka ya. Ternyata ini bisa menjadi benar-benar titisan ini Kisora Dipayana ya, Pendidik Banyu Biru ini. Iyalah, ini keren loh. Ini kalau tidak semua orang bisa ini, dan ini sampean lantunkan di tingkat provinsi sama nasional. Ya, nasional juga. Oh ya, nasional juga nggak ngerti bahasanya mungkin ya, kan. Wawancaranya juga nggak ngerti ya, karena mungkin juga bukan orang Jawa kan. Tapi untuk pewawancara salah satu dari Jogja itu mungkin paham. Oh paham ya. Iya. Keren nih. Menurut Mas Ilmi ada nggak sih hubungan antara seni tradisional ini seperti tembang Mocopat dengan anak muda nih zaman sekarang dan Paskibrat dan tentunya? Untuk hubungannya sendiri pasti ada. Mungkin untuk tembang Mocopat ini kan mengandung banyak sekali nilai-nilai luhur. Nah, untuk di zaman sekarang mungkin nilai-nilai tersebut masih bisa diambil untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin ini nyambung loh. Pas kita kemah kebangsaan di Dangkal itu kan salah satu dusun yang masih melestarikan tari keprajuritan. Ini kan tari epik gitu, tari
kewiraannya ini jumbo sekali dengan ini. Jadi ternyata kan apa yang ada di kehidupan seni budaya di bumi perdikan Banyu Biru ini ternyata juga bisa ngangkat ini. Dan ini bisa selaras. Jadi ternyata ini benar-benar titisan Ki Suradipayana ini. Wih, ini ngeri ini. Setelah itu kan Mas Hilmi lolos nih. Ya. Ada nggak sih perasaan apa sih yang Mas Hilmi rasakan pas wah saya lolos Ya. gitu? Pertama kali, jadi sedikit fun fact ya. Jadi saya mendengarkan atau melihat pengumuman ini, saya itu posisinya lagi di motor masih posisinya. Jadi saya menggunakan earphone, saya sambungkan dengan handphone melalui Bluetooth, saya setelkan itu pengumuman lewat YouTube BPIP. Nah kan itu live pengumuman. Jadi gitu saya ya. dengarkan lewat motor. Nah kemudian pas lagi di motor tuh lagi mengendari tiba-tiba Provinsi Jawa Tengah Putra Hilmi Tisnayanda. Nah, saya langsung minggir berhenti. Saya ngecek ulang dulu ini bener apa saya salah dengar gitu. Saya minggir dulu ngecek, ternyata bener ya. Pertama pasti kaget karena nggak nyangka bisa sampai lolos ke tingkat nasional. Kemudian seperti tadi bangga juga dan bahagialah bisa sampai ke tingkat pusat. Wow. Keren. Setelah itu setelah Mas Hilmi lulus nih, peserta yang lulus ini tuh dikumpulkan di mana? Ya untuk setelah dinyatakan lulus itu kita masih di rumah sampai dengan pemanggilan untuk pemusatan latihan tuh pada 14 Juli 2026 kemarin. Oh, 1 bulan lebih Ya ya? kurang lebih untuk pusdikan 40 hari. 40 hari ya? Ya Itu gemblengannya Bi ya? pembeliannya luar biasa. Gembleng. Terus nih kan bertemu sama banyak orang, Ya. bertemu sama berbeda-beda lah mereka sifatnya. Gimana nih, ada pengalaman yang menarik nggak bertemu orang-orang baru itu? Untuk bertemu orang-orang baru sih tentunya banyak sekali pengalaman yang menarik. Salah satunya mungkin kan ini dari berbagai macam provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah itu sifat orang tuh beda-beda. Oh, beda-beda. Karakternya ya? Karakternya tuh beda-beda. Ada mungkin kalau di sini dianggap bercanda, di sana tuh bisa menjadi hal yang serius. Oh, iya. Nah jadi pintar-pintar untuk kita menjaga sikap, menjaga tutur kata, juga menghargai orang lain. Kemudian ada juga sikap-sikap tersebut yang mungkin cocok dengan kita juga, jadi kita enak. Jadi kita di sana tuh memiliki teman tuh istilahnya mudah lah gitu. Terus selama latihan ada nggak sih yang berat baik fisik atau mentalnya gitu? Untuk latihan sih sebenarnya beratnya itu karena cuaca di sana tuh Terik ya? terik banget. Itu bisa kemarin sempat tembus 35 derajat. Itu latihan langsung dihentikan untuk hari itu sampai jam 12 saja. Untuk sorenya dikosongkan untuk latihan, diganti kegiatan yang lain karena memang panasnya memang luar biasa di sana. Nah kemudian untuk lebih di gembleng itu di sana tuh mental. Jadi mental kita tuh benar-benar diuji di sana. Dari mulai mungkin tidurnya banyak bilang yang tidurnya kurang, tapi di sana kegiatan itu dari pagi sampai malam lagi benar-benar padat banget. Jadi bangun jam 4, kemudian tidur juga jam 10 ke atas. Jam 10 itu biasanya baru masuk asrama. Kadang kalau lagi fitting baju PDU tuh bisa sampai jam 11 setengah 12 baru tidur. Jadi mental tuh emang perlu disiapkan lah itu. Kalau tidak kuat nanti bisa tumbang di sana. Kalau untuk keseimbangan makannya, Kalau keseimbangan di sana makan sangat terjaga. oh, berarti 4 sehat 5 sempurna terpenuhi ya? Ya, saya seminggu pertama di sana langsung naik 3 kilo, Pak. Waduh. Padahal kalau di sini 4 sehat 5 nyangklak ya. 5-nya tidak terpenuhi. Berarti benar-benar MBG ya. Sana memang benar-benar sehat. Kalau pernah nggak ada sakit lalu ada konsultasi ke dokter atau Untuk sakit, alhamdulillah selama 40 hari ini belum pernah sakit sama sekali. Jadi tapi di sana juga tetap disediakan ada Medik dokter, ya medis tetap dokter, suster, kemudian dari psikolog juga ada. oh itu ya. Ya di sana lengkap semua. Kalau pengalaman atau kejadian yang paling berkesan gitu, ada nggak selama latihan?
Untuk selama latihan sih mungkin ada itu istilahnya prank-prank dari Prank? ya prank Oh, dari iya. para pamong pelatih kan, teman-teman banyak yang ulang tahun. Nah itu di situ pranknya tuh bukan prank yang apa tentang happy lah, jadi pranknya itu dibuat kayak seakan-akan kita membuat sebuah kesalahan terus kita dihukum di situ. Nah gitu. Kamu kena enggak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak pernah. Karena yang ulang tahun bukan saya Pak. Itu teman saya. Tapi di situ kita kan juga ikut merasakan. Iya, iya, suasananya ya. Suasana ikut merasakan, mungkin yang paling berkesan di situ. Keren, keren. Kalau menurut Mas sendiri, gimana rasanya pas dilatih tentang kedisiplinan? Karena kan itu nggak mudah kan? Ya. Untuk dilatih dengan kedisiplinan sebenarnya kalau mungkin dari saya sendiri tuh sudah mulai terbiasa, karena di sana itu bangun jam 4 itu biasanya dari kakak pamong itu ada yang membangunkan juga. Itu selain kita tapi kita tetap berusaha untuk bangun sendiri jam 4. Jadi kita di sana juga ada alarm. Kemudian di sana kan juga dibentuk dengan perangkat desa, ada lurah, ada carik juga, ada perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi Posisi untuk, kamu apa? untuk saya tidak Warga ya? warga. Saya warga di sana. Jadi dari Pak Lurahnya juga biasanya pagi membangunkan. Oh gitu ya. Untuk disiplin sendiri ya itu paling itu sih. Kemudian untuk waktu makan juga diatur waktunya. Kemudian di sana kan rundown benar-benar padat sekali. Jadi waktu itu di sana On time ya? on time, harus selalu on time. Kalau enggak on time pasti dikejar-kejar kita ya. Oh gitu ya. Kalau menurut Mas sendiri, apakah ada pelajaran yang bisa Mas berikan kepada teman-teman nih, sharing-sharing aja pelajaran apa selama Mas Hilmi berada di sana saat berlatihan? Ya. Untuk teman-teman, untuk pelajaran yang saya dapat di sana tuh banyak sekali. Salah satunya tadi disiplin. Kemudian yang kedua adalah lebih menghargai waktu. Kemudian yang ketiga juga kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Nah itu bertanggung jawab tuh banyak sekali halnya. Contohnya bertanggung jawab pada saat kita ditugaskan untuk suatu tugas lah, misal menjadi pemimpin apel. Kemudian ada juga menjadi pemimpin untuk pemanasan olahraga pagi. Kemudian di sana juga dibagi untuk siapa yang tiap hari ini menjadi imam, kemudian kultum, azan dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab itu juga, kemudian di sana juga kebersamaan itu penting sekali, karena paskibraka di pasukan itu kekompakan itu juga nomor 1. Jadi saya kebersamaan lebih dilatih agar di pasukan juga ikut terbawa. Jadi pasukannya bisa kompak, bisa mengibarkan dengan baik. Oh, keren. Ada nggak sih teman atau pelatih atau pamong tadi Ya. yang memberikan kesan nih kepada Mas Hilmi? Untuk dari saya, untuk kesan dari pamong yang mungkin paling saya ingat tuh dengan Kak Indra, itu salah satu pamong di Paskibraka Tingkat Pusat tahun 2026. Di Kak Indra itu kan ruangan kamar dia satu asrama dengan saya, jadi dalam satu lingkup gedung yang sama. Jadi yang paling sering interaksi lah dengan Kak Indra. Nah, Berikan nasihat ya, atau ya. lebih sering untuk kumpul, memberikan nasihat, untuk setiap pagi juga membangunkan dan lain sebagainya. Kalau ini apa waktu kamu itu, perasaan kamu itu setelah sukses Ya. menyelesaikan upacara pagi ya, pengibaran yang Untuk pagi saya itu- penurunan sore. Oh penurunan, Ya, kamu saya penurunan, penurunan. penurunan. Itu rasanya gimana? Setelah Ya. sukses di penurunan itu rasanya gimana ya? Rasanya yang pertama plong, lega. Karena kan di hadapan presiden Ya. sama pejabat negara. Ya. Ini kan luar biasa ya. Ya. Tekanannya itu kan ngeri ini. Kan pejabat presiden, pejabat Ya. negara, lalu negara utusan negara sahabat, semuanya kan Ya, ada di situ. semua ada. Semuanya kan bahkan se-Indonesia ya, Ya. itu kan menyorotnya di situ. Satu kesalahan aja kan bisa menjadi Ya. masalah itu. Ya. Itu gimana ini? Berasa setelah sukses melakukan penurunan tuh plong rasanya. Jadi istilahnya beban tanggung jawab yang ada di pundak saya tuh istilahnya sudah lepas lah gitu. Karena selama ini kan, selama latihan tuh kita diusahakan untuk selalu sukses dalam dalam pelatihan maupun gladi sampai dengan penugasan. Nah setelah penugasan kan penugasan terakhir untuk yang walaupun pagi itu udah sukses pengibaran, tapi kan itu belum selesai. Belum selesai, Kalau ya, penurunnya ya. gagal sama aja. Sama ya, Ya, jadi- semuanya kan satu Ya, satu rangkaian. tim ya, Ya, satu satu tim tim. yang harus tanggung jawabnya kan penuh ya. Ya, jadi setelah penurunan itu benar plong,
lega, berbangga juga bisa tampil dengan sukses gitu. Keren. Nah, terus nih, apa sih arti Desa Banyu Biru untuk perjalanan Mas Yuli, selanjutnya Mas Yuli ini? Ya. Ada nggak? Desa Banyu Biru sendiri itu merupakan tempat tinggal saya dari sejak lahir sampai dengan sekarang ini. Jadi Desa Banyu Biru memberikan banyak arti lah buat saya. Dari fasilitas yang diberikan, kemudian program-programnya juga seperti mengikuti Karang Taruna ini kan juga mengajarkan kita tentang disiplin juga, tanggung jawab, yang kemudian kebersamaan juga, dan juga ada kerjasama. Nah, hal nilai-nilai itulah yang membawa saya bisa mewujudkan salah satu cita-cita saya menjadi Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 ini. Berarti yang menarik ya, karena kan kita sih sebenarnya ya enggak lah. Kan tadi kan sempat di awal sampaikan Desa Banyu Biru kan desa anti korupsi, Ya. lalu dan prestasi yang lain-lainnya. Itu kira-kira juga membawa semangat kamu pada waktu akan mengikuti ini sampai dengan harus sukses Ya. dan yang lain itu kayak apa itu? Nuansa batin kamu harus bagaimana? Itu pasti ya, karena Desa Banyu Biru ini kan seperti yang disampaikan desa anti korupsi pertama, peringkat pertama ya Pak di Indonesia. Nah, tentu saya sebagai warga Desa Banyu Biru sendiri, saya bangga terhadap hal itu. Kemudian dengan saya membawa nama Desa Banyu Biru, saya tuh benar-benar gimana rasanya agak terharu gitulah, bisa membawa Desa Banyu Biru sampai ke tingkat pusat, lebih mengangkat lagi. Walaupun Desa Banyu Biru sudah terkenal desa anti korupsi, kemudian saya juga istilahnya mencoba untuk membawa nama Desa Banyu Biru lebih mengangkat lagi lebih ke atas lagi gitu. Semangat desa anti korupsi berarti membawa ini, Ya, membawa beban tanggung jawab, kebanggaan yang harus ditunaikan, bener ya. Ya, Nih teman-teman kamu nih, kedepannya harus ada ini seri 1, 2, 3 Helmi nih yang bisa naklukkan Jakarta ini. ya, amin. Ya bukan hanya Paskibra, mungkin prestasi yang lain Ya. kan penting juga kan. Ya, Seperti itu. Ternyata peran orang tua juga penting loh. Sekali. Menurut Mas Yuli, ada nggak sih potensi di anak muda Banyu Biru Ya. ini? Apakah memiliki? anak muda pastinya semua anak muda memiliki potensi, memiliki kesempatan. Cuma untuk bidangnya sendiri kan tidak bisa dituntut untuk selalu di Paskibraka. Bisa juga di bidang lain. Contohnya kemarin ada salah satu juga warga Desa Banyu Biru, siapa kan Tristan itu. Itu warga Ya. apa sekolahnya di Oh SD iya, SD Banyu Biru. Oh iya. Nah itu jadi untuk setiap anak di Desa Banyu Biru saya rasa mempunyai potensi yang sama juga, asalkan mereka mau berusaha, berlatih dengan gigih dan sungguh-sungguh lah dalam menggapai apa yang dia inginkan. Tuh, sama kesempatannya itu. Semua sama. Sama kesempatannya itu loh. Teman-teman harus semangat sih. Ya, Nah, terus nih, ada nggak sih, kan Mas Yuli udah melalui berbagai pengalaman nih. Iya. Apakah cara pandang Mas Yuli di masa depan itu berubah? untuk cara pandang, untuk berdasarkan pengalaman kemarin, untuk cara pandang saya terhadap masa depan sih kurang lebih masih sama. Untuk cita-cita yang saya targetkan untuk kedepannya kurang lebih masih sama. Cuma untuk istilahnya semangat untuk saya bisa menggapai cita-cita tersebut lebih meningkat lagi karena sudah ada Modal ya? ya sudah ada modal. Saya dibekali di Paskibraka tingkat pusat, dibekali oleh materi-materi juga, pembelajaran dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita. Teman-teman kan belum tahu nih, apa Ya. sih cita-cita Mas Yuli gitu. Ya untuk cita-cita saya sendiri, insya Allah ingin menjadi seorang taruna akademi kepolisian. Oh, berarti Bayangkara ya? Ya. Jadi kan berarti tadi di lagu itu ditujukan untuk menjadi Bayangkara loh. Iya kan di lagu tadi kan di Pangkur itu kan Ya. mengabdinya nanti akhirnya di Bayangkara itu, di kesatuan Bayangkara itu keren loh. Ternyata bisa nyambung semua ya nggak? Dia ini kan nyambung dari apa yang dia keluarkan dari isi hati di guritan tadi, ke guritan tadi sampai cita-cita ini ditarik Iya, benang Pak. merahnya itu Benar sekali. benar ini banget nyambung sekali Iya. itu. Iya. Ada nggak sih pesan nih buat adik-adik yang pengen lulus juga di Iya. Paskib gitu?
Untuk adik-adik semua yang ingin mendaftar, ingin lolos menjadi paskibraka juga, tidak memandang itu mau tingkat kota, provinsi ataupun di tingkat nasional. Yang pertama itu seluruh seleksi itu harus dipersiapkan, jangan mendadak, jangan pernah mendadak. Siapkan semuanya itu dari awal. Kalau bisa dari detik ini, dari kalian menonton video ini, dari detik ini kalian siapkan, karena tidak bisa secara instan. Misalkan dari jasmani, terutama jasmani itu tidak bisa dalam 1 minggu kalian lari terus berharap untuk bisa lari cepat, lari dengan jarak jauh dengan waktu yang cepat, itu tidak mungkin, istilahnya mustahil lah gitu untuk mempersiapkan itu semua. Kemudian dari wawancara juga itu perlu dipersiapkan. Walaupun tadi dikatakan hanya menjawab pertanyaan, tapi kita juga harus menguasai trik-triknya. Jika wawancara menanyakan ini, sebaiknya kita menjawabnya apa. Itu juga ada tips-tipsnya tersendiri. Kemudian dari TWK dan juga TIU, wawasan kebangsaan itu juga dipersiapkan. Kita harus belajar tentang materi-materi tentang Pancasila, kemudian sejarah Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting ini adalah salah satu hal yang mungkin disepelekan, tetapi jika ini gagal ya udah nggak bisa lanjut ke yang selanjutnya, itu administrasi. Nah, itu data-data yang misalkan kemarin saya juga sempat ada sedikit masalah di administrasi, cuma bisa diselesaikan dan ternyata masih bisa lanjut. Itu silahkan teman-teman nanti bisa dicek untuk kabupaten tempat lahir terutama. Ya, tempat lahir itu betul. Apakah di KK dengan di akte itu sama? Apakah di akte dengan data-data lainnya itu sama? Misalkan di KK itu Kap titik Semarang, tetapi di akte itu Kabupaten Semarang. Nah, itu bisa menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan juga. Jadi administrasi itu juga perlu disiapkan. Nah, kemudian untuk adik-adik semua tetap semangat, kemudian jangan pernah pantang menyerah. Ingat bahwa paskibraka itu tidak datang 2 kali. Ya, jadi cuma sekali seumur hidup, di kelas 10 saja. Adik-adik tolong ya, masih lebih keren. Terus untuk yang terakhir, ada nggak pesan buat warga Banyu Biru nih, dari Mas Hilmi? Untuk warga Banyu Biru, saya ucapkan terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa yang diberikan kepada saya selama saya mengikuti seleksi, kemudian sampai saya mengikuti Pusdiklat, dan sekarang sudah pulang, sudah sukses setelah menjalankan tugas saya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk masyarakat Banyu Biru juga, saya memohon maaf apabila mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan lah di hati para masyarakat Banyu Biru. Dan saya juga mohon untuk para orang tua, bagi anak-anaknya yang ingin juga menjadi seorang paskibraka ataupun tidak harus paskibraka, mungkin di bidang-bidang lain tetap disupport, tetap diberikan semangat dan doa serta dukungannya, karena saya yakin bagi anak-anak di Desa Banyu Biru ini memiliki potensi yang sama dan bisa membawa nama baik Desa Banyu Biru untuk menuju lebih ke atas lagi, lebih terkenal lagi gitu. Untuk bapaknya apa kesan atau pesan nih buat anak-anak, adik-adik yang ingin seperti Mas Hilmi? Prestasi itu tidak instan. Ya, benar. Prosesnya tidak bisa instan. Jadi prestasi itu disampaikan Hilmi tadi benar. Jadi semuanya itu ya koridornya memang seperti itu. Tetapi jangan lupa, prestasi itu bukan menjadikan seseorang menjadi jumawa. Ya. Prestasi itu batu pijakan untuk melangkah lebih lagi. Tadi Mas Hilmi dengan prestasi ini kepengen nanti lontatannya sampai di Kesatuan Bayangkara. Ini kan seperti itu aja. Sangat inspiratif banget ya kisah Mas Hilmi ini. Tolong jadikan ini pelajaran, dan adik-adik kalau ingin ikut perjalanan Mas Hilmi bisa tanya-tanya sama kita. Untuk podcast kali ini kita berhenti dulu ya. Kita lanjut ke episode ketiga berikutnya. Bye bye. Ayo kita lanjut.